Salam sejahtera bagi rakyat Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa agar bencana di Sumatera cepat selesai. Bagi kita semua yang tertimpa bencana, agar tetap tabah. Temuan informasi atau video pungli yang dilakukan oknum pegawai RSUD di saat korban banjir dan longsor di Sumatera. Sungguh ironis, tidak manusiawi memanfaatkan keadaan di saat bencana terjadi. Pungli biaya ambulans, pemulasaran jenazah sebesar Rp800.000. 2 pegawai RSUD BUMD, 1 pegawai negeri sipil. Jangan di skip, jangan dilewatkan. Mari kita tonton dan dengarkan agar tidak gagal paham. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Menanggapi tuduhan yang menjurus kepada fitnah yang beredar di beberapa media elektronik dan juga di media sosial, khususnya Facebook, terkait tuduhan menjurus fitnah bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga melakukan penarikan biaya pemulasaran jenazah korban bencana alam, longsor, banjir, dan pohon tumbang di Kota Sibolga. Hari ini saya, Denny Lubis, selaku Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Sibolga, di mana saya ditugaskan Bapak Wali Kota untuk menindaklanjuti tuduhan ini. Saya didampingi oleh Ibu Dr. Ivona selaku Direktur Rumah Sakit FL Tobing. Juga di sebelah kanan saya ada Ibu Ralisma selaku Wadir Umum dan Keuangan. Di sini kami telah melakukan konfrontir kepada pihak-pihak yang terkait dalam persoalan ini. Ini ada video yang kami lakukan ketika kami melakukan konfrontir yang dihadiri oleh pihak keluarga korban yang menyerahkan uang, kemudian juga oknum pegawai di RSUD FL Tobing Sibolga yang melakukan pungutan liar. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, bahwa hal tersebut bukan dilakukan oleh rumah sakit umum, tetapi pungli yang dilakukan oleh oknum tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan oleh manajemen rumah sakit umum FL Tobing Sibolga. Saya tampilkan sekilas video kami saat melakukan proses konfrontir kepada pihak-pihak terkait ini, ya, dan videonya yang tentunya tidak elok lah kalau kami publikasikan karena menyangkut nama baik orang lain. Atas persoalan ini, pemerintah Kota Sibolga, dalam hal ini Bapak Wali Kota Sibolga, sangat beratensi khusus dan memerintahkan saya, Bapak Wali Kota Sibolga, memerintahkan untuk mengambil tindakan tegas bila memang itu dilakukan oleh oknum pegawai yang melakukan pungli. Untuk itu, Direktur Umum Rumah Sakit Ferdinand Lumban Tobing Sibolga telah melakukan tindakan tegas terhadap itu. Ada dilakukan oleh 2 orang pegawai BLUD dan terlibat 1 orang pegawai negeri sipil. Ini surat atas para pegawai BLUD itu semuanya Direktur Rumah Sakit FL Tobing mengambil tindakan tegas pemutusan hubungan kerja. Yang pertama terhadap berinisial AT. Kemudian yang kedua terhadap berinisial KHS. Ini ada suratnya, ada 2 untuk yang pegawai BLUD. Kemudian untuk yang PNS
itu akan diperiksa oleh inspektorat. Ini suratnya sudah juga akan diajukan kepada inspektorat untuk diperiksa. Nah, perlu kami tambahkan bahwasanya di sejumlah media saya sudah capture pemberitaan media tersebut. Salah satunya, sebentar saya buka di handphone dulu. Ini ada dari salah satu media Pojok 1. Nih. Di sini diberitakan kehilangan 5 keluarganya tertimbun longsor, Doris harus bayar 3 juta di rumah sakit. Kami sampaikan tidak benar keluarga Doris itu membayar 3 juta di rumah sakit. Hasil konfrontir kami, ada uang sebesar 800.000 yang diserahkan oleh keluarga Doris kepada oknum pelaku pungli tersebut, bukan 3 juta. Dengan dalih mereka mengatakan itu uang pemulasaran jenazah dan uang ambulans. Padahal Wadirut sudah mengumumkan semenjak musibah ini terjadi di Kota Sibolga, tidak ada pengutipan biaya ambulans pemulasaran kepada seluruh pegawai rumah sakit Eiffel Tobing. Jadi oknum-oknum ini yang memanfaatkan keadaan. Untuk itu, Dirut berdasarkan petunjuk Pak Wali Kota untuk melaksanakan sanksi tegas terhadap persoalan ini, karena ini persoalan yang sudah di luar kewajaran. Dalam hal kejadian bencana saja masih sanggup melakukan yang begini. Konon tidak dalam bencana, maka diambil sanksi tegas bagi mereka. Ada mungkin yang mau ditambahkan kawan-kawan terkait ini? Terkait uang yang sudah disetorkan itu bagaimana? Ya, terkait uang yang sudah dibayarkan keluarga Doris sebagai bentuk tanggung jawab Rumah Sakit Eiffel Tobing, ini juga ada videonya. Secara pribadi saya ingin katakan mungkin ya, direktur dan wakil direktur mengembalikan uang tersebut dari pribadi mereka sebagai bentuk tanggung jawab mereka, karena bagaimanapun tentu itu tanggung jawab mereka, walaupun anggotanya pekerja sendiri pungli, itulah bentuk tanggung jawab mereka telah mengembalikan uang tersebut. Ada lagi dari yang lain? Sedikit Bu Dirut, yang mau kita tanyakan, bagaimana sebenarnya mekanisme dari pelayanan pihak rumah sakit terhadap korban bencana ini? Baik, terima kasih sekali lagi. Kita di sini ada yang terhadap bencana ini, kan ada korban yang hidup, ada korban yang meninggal. Nah, kalau korban yang masih hidup itu dilakukan di emergensi, itu dilakukan di IGD, instalasi gawat darurat rumah sakit. Nah, dan kedua, kalau yang korban yang meninggal itu langsung ke instalasi jenazah di kamar mayat. Nah, jadi kita dua pemilahan ya, ada yang hidup, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Jadi dari awal terjadinya bencana, saya melihat begitu banyaknya langsung masyarakat yang kena bencana, langsung kami atasi di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Bartolomeu Sibolga. Saat itu saya sudah langsung mengambil satu tindakan saya, langsung saya sampaikan kepada Wakil Direktur Umum dan juga yang pegawai yang lainnya, termasuk juga pegawai yang ada di IGD. Ini jangan ada dikutip, ini sudah jelas bencana, karena di mana-mana tempat sudah terjadinya ada longsor, karena ini adalah bencana. Jangan kita bebankan lagi bencana ini kepada masyarakat yang ada di Kota Sibolga atau sekitarnya. Di luar Kota Sibolga ini digratiskan. Jadi begitu juga untuk di kamar jenazah.
saya juga sudah menyampaikan dari sejak awal, jangan ada kutipan. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita pemerintah Kota Sibolga untuk melayani masyarakat yang dalam kesusahan. Mungkin itu yang Bisa dijelaskan sedikit, Bu Dirut, apa saja yang ditanggung oleh pemerintah Kota Sibolga yang gratis itu? ya, dari kita di sini dari emergensi, yang dari emergensinya ya Pak ya, yang dari emergensi masih yang dari GD, baik itu dia rawat jalan hanya luka-luka sedikit itu kita tangani, sampai dia untuk yang rawat inap itu juga kita tangani, kita untuk lakukan rawat inap. Dan kemudian ada juga yang patah kakinya, itu juga kebetulan kita saat ini ada kedatangan KRI Dr. Aciman WDD Mirat ke Kota Sibolga. Kita bagaimana berkoordinasi dengan petugas kesehatan dari kapal KRI tersebut bisa untuk ditangani pasien-pasien kita yang kena bencana di Kota Sibolga. Dan bukan hanya Kota Sibolga, yang di luar Kota Sibolga ada juga masyarakat Kuta Balang yang memang harus untuk ditindaklanjuti. Kita berangkatkan juga untuk ke Kota Medan. Saya berkoordinasi dengan Direktur Utama Rumah Sakit Haji Adam Malik dengan apa yang terjadi pada korban tersebut, korban bencana, dan Rumah Sakit Adam Malik juga mengakomodir semua pembiayaan di sana. Kita juga mengakomodir semua pembiayaan yang ada di rumah sakit sampai ambulan itu gratis, tidak ada kita pungut biaya apapun. Nah, begitu juga di kamar jenazah. Kamar jenazah semua itu untuk kita lakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita akomodir. Dan kemudian masalah yang namanya korban yang meninggal itu didata semua. Kita data korban-korban yang meninggal yang dilayani di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Mantobing Sibolga. Termasuk memandikan jenazah, kain kafan dan ambulans itu bagaimana? Iya, kalau memandikan, ya kita membersihkan itu di rumah sakit. Namun kalau kain kafan memang dari pihak keluarganya masing-masing. Dan kemudian diantar pulang oleh mobil ambulan kita. Mobil ambulan kita yang mengantar itu juga gratis, tidak ada dipungut biaya apapun. Tambahan dari kami terkait itu mungkin ya, kami sangat menyayangkan pemberitaan di beberapa media elektronik, karena pemberitaan ini terkesan subjektif menurut kami, karena semestinya pemberitaan itu harus berimbang. Belum ada konfirmasi dari pihak media elektronik yang menerbitkan berita tersebut kepada rumah sakit. Sudah langsung diterbitkan berita rumah sakit melakukan bla bla bla. Semestinya tentu harus ada berimbang dalam karya jurnalistik. Perlu ditelusuri, tidak hanya dari satu pihak. Kami sangat menyayangkan tindakan ini. Untuk itu kami mengajak teman-teman dari media, mari kita dalam menciptakan karya jurnalistik, kita penuhi unsur-unsur kode etik itu. Juga kita tahu kemampuan literasi masyarakat kita ini justru lebih banyak yang kurang. Kadang-kadang orang hanya baca judul saja, tak baca sampai tuntas, akhirnya terprovokasi. Mungkin ini saja dari kami konferensi pers ini. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, terima kasih. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Oi Dusana Horas.